Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Manajemen Ziarah dan Wisata Alami yang beranggotakan Arum Wulandari, Maulinda Kurniasari, Muhammad Abdul Rozak, Muhammad Hakim, Yasmin Aulia Rahmawati, dan saya sendiri Senja Trihania Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis dari survei kami di Puncak Sekawan yang berada di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dengan kesesuaian Global Sustainable Tourism Council atau GSTC. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagian A, pengelolaan berkelanjutan. Poin AA, struktur dan kerangka pengelolaan. A1, tanggung jawab pengelolaan destinasi. Bupati Blitar, Rini Syarifah, mengingatkan pentingnya destinasi wisata Puncak Sekawan untuk berkontribusi kepada warga sekitar. Kontribusi itu salah satunya berupa shuttle untuk menunjang wisata Puncak Sekawan. Shuttle merupakan jenis layanan transportasi yang memberikan jasa angkutan dengan cara mengumpulkan penumpang pada titik tempat tertentu. Di tempat yang sama, Ketua Pengelola Puncak Sekawan, Aziz Muhaimin, mengatakan Puncak Sekawan dikelola secara mandiri oleh pemerintah Desa Semen melalui Karang Taruna. Sejak setahun yang lalu, pihak pengelola terus mengembangkan Puncak Sekawan. Salah satunya dengan mendirikan kafe modern dan aula di sana. A2, strategi dan rencana aksi pengelolaan destinasi. Strategi yang dilakukan pengelola di destinasi Puncak Sekawan yaitu dengan perbaikan akses jalan menuju tempat wisata ini, karena awalnya jalanan masih bebatuan dan sangat licin, apalagi saat hujan, dan sekarang sudah diperbaiki walaupun masih sebagian. Aset yang dimiliki oleh destinasi Puncak Sekawan terletak pada puncak yang diapit oleh 4 gunung, sehingga pemandangannya sangat bagus jika dilihat dari atas. Ini bisa dijadikan sebagai wisata berkelanjutan karena letak Puncak Sekawan tersebut. Dan untuk strategi pemasarannya sudah berkembang, banyak media iklan online yang memasarkan wisata ini. A3, monitoring dan pelaporan. Puncak Sekawan merupakan destinasi yang spesifik, dan informasi aktual tentang monitoring dan pelaporan harus diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, seperti pemerintah daerah, lembaga lingkungan setempat, atau lembaga penelitian yang terkait dengan pengelolaan destinasi tersebut. Namun, dalam konteks pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, penting untuk memastikan bahwa Puncak Sekawan telah memenuhi kriteria monitoring dan pelaporan yang sesuai. Poin AB, monitoring pemangku kepentingan. A4, pelibatan badan usaha dan standar berkelanjutan. Pelibatan badan usaha yang ada di destinasi Puncak Sekawan ini dari badan usaha milik desa atau BUMDes yang merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu, juga ada Karang Taruna Desa Semen bidang pariwisata yang membantu. Untuk standar keberlanjutannya, di Puncak Sekawan ini tetap memantau hal tersebut. Terbukti dengan tetap terjaganya view di Puncak Sekawan, yaitu pepohonan yang masih hijau dan rindang, lingkungan yang masih asri dan sejuk, dan dari Puncak Sekawan ini kita disuguhkan langsung dengan 4 gunung dari 4 arah mata angin. Di timur ada Gunung Kawi, di barat ada Gunung Kelut, di selatan ada Gunung Gogoniti, dan utara ada Gunung Gedang. Dari sisi sosial ekonominya sendiri, Puncak Sekawan ini ingin masyarakat lokal terlibat agar masyarakat mampu memperoleh dampak ekonomi dari wisata ini. Seperti dengan membuat jasa shuttle untuk menuju destinasi Puncak Sekawan, jasa penyewaan alat camping, tukang parkir, guide, dan usaha-usaha lainnya yang bisa untuk menambah income masyarakat itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk memberikan dampak positif dan manfaat bagi perekonomian masyarakat tanpa merusak lingkungan dan tetap melestarikan kehidupan sosial budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. A5, pelibatan dan umpan balik dari penduduk setempat. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan, pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah. Pelibatan dan umpan balik dari penduduk sekitar wisata Puncak Sekawan ini bertujuan untuk memberikan acuan yang komprehensif mengenai pengelolaan destinasi pariwisata secara berkelanjutan, sehingga terwujud pengelolaan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Bupati
Rini Syarifah ini menjelaskan bahwa potensi wisata harus diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Misalnya dengan adanya shuttle wisata sebagai akses menuju Puncak Sekawan. Bagaimana nantinya masyarakat bisa terlibat tidak hanya melihat. Dengan adanya shuttle wisata, diharapkan masyarakat bisa ikut terlibat dan bisa memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di sini. A6. Pelibatan dan umpan balik dari pengunjung. Pelibatan dan umpan balik dari pengunjung destinasi wisata Puncak Sekawan dengan merespon baik dan memberikan komentar positif terhadap destinasi Puncak Sekawan, di mana dapat berdampak baik bagi destinasi, serta umpan balik yang pengunjung berikan dengan mempromosikan lewat unggahan ataupun cerita menyenangkan mereka yang mereka ceritakan melalui media sosial ataupun mulut ke mulut setelah berkunjung ke destinasi. A7. Promosi dan informasi. Promosi dan informasi wisata Puncak Sekawan melalui media sosial, di antaranya terdapat dalam Google Maps, Instagram @puncak.sekawan, Facebook Puncak Sekawan, dan WhatsApp, di mana media sosial tersebut digunakan untuk menyebarkan informasi-informasi terkait destinasi wisata tersebut, seperti info reservasi tenda, info kegiatan yang dapat dilakukan di sana, dan lain-lain. Selanjutnya pada bagian A, poin C, mengelola tekanan dan perubahan. Mengelola jumlah dan kegiatan pengunjung. Untuk jumlah pengunjung yang ada di destinasi wisata Puncak Sekawan ini biasanya ramai pada saat weekend. Dan untuk lokasinya terbagi atas cafe, playground, camping ground, kemudian ada ikon Puncak Sekawan dan juga banyak spot foto yang instagramable. Untuk anak-anak biasanya bermain di playground. Untuk para pencinta alam biasanya melakukan camping ground, dan untuk wisatawan lain yang hanya ingin menikmati keindahan alam yang ada di destinasi Puncak Sekawan ini biasanya sambil ngopi di kafe yang ada di Puncak Sekawan ini. Selanjutnya perencanaan peraturan dan pengendalian pembangunan. Kondisi jalan menuju Puncak Sekawan sedikit menanjak dan berkelok. Mendekati tujuan, akses jalan yang tersedia berupa jalan beton dan bergeronjal. Jalannya juga tidak terlalu lebar, jadi diharapkan kepada para pengendara mobil untuk lebih berhati-hati mengingat kondisi jalan yang seperti itu. Selanjutnya adaptasi perubahan iklim. Dalam beradaptasi dengan iklim, strategi yang digunakan di destinasi wisata Puncak Sekawan ini adalah dengan selalu up to date terhadap informasi BMKG seputar iklim yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, Blitar. Selanjutnya, pengelolaan resiko dan krisis. Untuk mengantisipasi resiko dan krisis adalah dengan menegakkan keamanan dan juga kenyamanan wisatawan yang berkunjung di destinasi wisata Puncak Sekawan ini. Seperti di area parkir, sudah ada penjaga yang menjaga kendaraan pengunjung. Selanjutnya pada bagian B, keberlanjutan sosial budaya. Pada poin A, memberikan manfaat ekonomi lokal. Mengukur kontribusi ekonomi pariwisata. Kontribusi perekonomian destinasi wisata Puncak Sekawan ini sangat besar bagi masyarakat lokal yang berada di sekitarnya. Karena dengan adanya destinasi ini, mampu memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal dan memperbaiki perekonomian yang ada di sana. Selanjutnya peluang kerja. Untuk peluang kerja yang ada di destinasi wisata Puncak Sekawan ini meliputi penjaga parkir, penjaga loket, pegawai kafe, kemudian ada pengelola camping ground, ada tukang kebun yang mengurusi tanaman-tanaman yang ada di sekitar destinasi Puncak Sekawan. Selanjutnya yaitu menyokong kewirausahaan lokal dan perdagangan yang berkeadilan. Jadi di destinasi wisata Puncak Sekawan ini belum menyokong kewirausahaan lokal dan perdagangan yang berkeadilan. Selanjutnya yaitu dukungan bagi masyarakat. Diharapkan dari masyarakat sekitar destinasi wisata, pengunjung, serta para badan usaha dapat bergabung bersama pihak destinasi dengan mengalokasikan dananya atau dengan bekerja sama. Berharap dapat bertambahnya fasilitas maupun dukungan pada program berkelanjutan dari destinasi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya yaitu pencegahan eksploitasi dan juga diskriminasi yang dapat dilakukan dengan cara 1. Meningkatkan kesadaran tentang bahayanya eksploitasi dan diskriminasi
di kalangan masyarakat setempat maupun wisatawan. Yang kedua yaitu mematuhi undang-undang dan peraturan yang melindungi hak atas kesetaraan dan bebas dari diskriminasi maupun eksploitasi, dan memastikan bahwa mereka yang melanggar ditegakkan secara adil dan tanpa memandang ras, jabatan, agama, suku, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengambil tindakan untuk mempromosikan kesetaraan dan mencegah diskriminasi dan eksploitasi di tempat wisata dan juga masyarakat. Selanjutnya yaitu hak kepemilikan dan pengguna. Destinasi Puncak Sekawan diresmikan oleh Bupati Blitar Rini Syarifah pada Senin tanggal 13 Maret 2023 di Desa Semen, Kecamatan Gadung Sari. Didukung dengan keindahan alam seperti halnya Bukit Gogoniti, Bukit Krumasan, dan Gunung Gedang. Mak Rini menyebutkan Puncak Sekawan dilengkapi dengan kafe yang nyaman, didukung dengan pemandangan hutan rindang. Selain itu, terdapat fasilitas lain diantaranya musola, kamar mandi, dan tempat parkir. Mak Rini mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan wisata Puncak Sekawan. Selanjutnya yaitu keselamatan dan keamanan. Untuk keamanan, di destinasi Puncak Sekawan ini terbilang aman. Karena apa? Karena untuk tempat parkirnya sendiri dijaga oleh tukang parkir dan sewaktu-waktu ada. Di sana, para wisatawan juga menikmati waktu libur dengan berkemping, dan keamanan serta keselamatannya tidak diragukan lagi. Karena di Puncak Sekawan ini untuk berkempingnya sudah diatur agar wisatawan tetap aman. Namun untuk akses jalannya sendiri masih ada yang bebatuan. Jadi untuk wisatawan diharapkan tetap berhati-hati. Selanjutnya yaitu akses untuk semua. Di destinasi Puncak Sekawan ini terdapat papan pengumuman bahwa wisatawan tidak boleh membuang sampah sembarangan, dilarang membawa miras, benda-benda tajam, dan juga dilarang membawa makanan maupun minuman dari luar dengan alasan sudah disediakan kafe di destinasi ini. Fasilitas yang terdapat di sini yaitu musola, toilet, kafe, penginapan, area camping. Di sini wisatawan harus menaiki anak tangga untuk bisa menikmati keindahan Puncak Sekawan dari atas. Selain itu, untuk disabilitas atau orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, di tengah tangga juga disediakan jalan sendiri untuk memudahkannya. Selanjutnya yaitu keberlanjutan budaya, perlindungan warisan budaya, kemudian perlindungan aset budaya. Perlindungan aset budaya yang ada di wisata Puncak Sekawan yaitu dengan terus melestarikan tarian dan jaranan yang sudah menjadi warisan sebagai penunjang untuk lebih memajukan dan mengembangkan destinasi wisata. Kemudian yaitu artefak budaya. Di destinasi Puncak Sekawan ini tidak terdapat artefak budaya karena destinasi ini tergolong wisata yang baru, dan destinasi wisata Puncak Sekawan ini termasuk ke dalam wisata alam dan kuliner, maka lebih menonjolkan keindahan alam dan kulinernya. Selanjutnya poin C3, warisan tak benda. Warisan tak benda yang ada di destinasi wisata Puncak Sekawan ini tidak ada. Namun, di Kota Blitar sendiri mempunyai salah satu warisan tak benda seperti seni jaranan. Kesenian jaranan yang terkenal yaitu jaranan tril, yang mana Kabupaten Blitar memperoleh penghargaan penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di Jakarta pada tahun 2021. Jaranan tril merupakan kesenian jaranan versi lengkap yang terdiri dari 3 unsur wajib, yaitu jaranan, barongan, dan celengan. Kesenian ini dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Blitar. Karena penghargaan ini, jaranan tril ditetapkan sebagai warisan tak benda milik Kabupaten Blitar. Dengan adanya warisan tak benda ini mampu menjadi branding dan juga kekuatan bagi destinasi wisata yang ada di Blitar, seperti destinasi wisata Puncak Sekawan dan wisata lain yang ada di Blitar. Poin C4, akses tradisional. Untuk akses tradisional dalam situs budaya terhadap masyarakat kepada destinasi tidak ada karena untuk wisata Puncak Sekawan berkonsep kafe modern. Tapi untuk situs rehabilitasi alamnya ada dengan merehabilitasi masyarakat untuk melestarikan alam sekitar destinasi.
Poin C5, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, Sirkuit Terpadu, dan Merek serta telah disahkan. Di destinasi wisata Puncak Sekawan ini sudah memiliki hak kekayaan intelektual, seperti melakukan perubahan atau perkembangan terhadap lahan atau perhutanan yang sebelumnya hanya digunakan untuk produksi kertas saja. Kini sudah diubah oleh Karang Taruna desa setempat dengan pikiran dan usaha mereka, sehingga terciptalah satu destinasi wisata Puncak Sekawan. Poin C6, pengelolaan pengunjung pada situs budaya. Dikarenakan tidak adanya situs budaya pada wisata Puncak Sekawan ini, maka pengunjung diharapkan mampu menjaga dan melestarikan tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar destinasi wisata. Poin C7, interpretasi situs. Dari Puncak Sekawan ini, kita disuguhkan langsung dengan 4 gunung dari 4 arah mata angin. Di timur ada Gunung Kawi, di barat ada Gunung Kelut, di selatan ada Gunung Gogoniti, dan di utara ada Gunung Gedang. Selanjutnya, konservasi warisan alam. Poin D1, perlindungan lingkungan sensitif. Perlindungan lingkungan sekitar destinasi wisata dengan dilakukannya reboisasi untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya bencana dan menjaga terjadinya hal yang tidak diinginkan. Poin D2, pengelolaan pengunjung pada situs alam. Untuk saat ini, kapasitas pengunjung pada destinasi belum ada dan tidak ada pemanduan dalam berwisata. Poin D3, interaksi dengan hidupan liar. Jika kita flashback sebelum terbentuknya wisata Puncak Sekawan, mungkin bisa dibilang banyak interaksi dengan hidupan liar. Mengapa demikian? Karena memang dulunya tempat ini hanya lahan hutan yang digunakan masyarakat untuk mencari getah di pepohonan, di mana tempat ini masih berupa jalan setapak dan banyak rumput liar yang menjular. Namun, untuk sekarang, hal itu mungkin sudah tidak ada lagi karena sudah dirubah menjadi kawasan wisata yang indah. Selanjutnya, di P4, eksploitasi spesies dan kesejahteraan satwa. Tidak ada situs eksploitasi spesies pada destinasi wisata Puncak Sekawan ini. Namun, untuk kesejahteraan satwanya, di sini terdapat burung dara yang dipelihara yang kandangnya terdapat di atas pohon dan selalu diberi makan. Lanjut ke D5, titik konversi energi. Energi listrik di destinasi ini digunakan untuk menyalakan lampu dan pompa air. Pengelola memanfaatkannya secara baik dan bijak. Namun, untuk pengunjung dari Puncak Sekawan sendiri kadang menggunakan air kurang bijak. Oleh karena itu, para pengunjung sendiri dihimbau agar dapat memanfaatkan energi listrik dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada di 6 tentang penata layanan air. Penggunaan air yang ada di destinasi wisata Puncak Sekawan ini terbilang cukup wajar karena airnya sudah digunakan pada toilet umumnya dan hal ini sudah diminimalisir oleh pihak Puncak Sekawan agar tidak terjadinya lahan yang becek dan wisatawan pun tidak risih dan dapat menikmati wisata yang ada di Puncak Sekawan ini. Selanjutnya ada D7 tentang kualitas air. Kualitas air di destinasi Puncak Sekawan ini sangat baik, di mana kondisi air di sini sangat bersih, jernih, dan juga segar. Di mana kita bisa tahu Puncak Sekawan ini terletak di pegunungan. Selanjutnya, pengelolaan limbah dan emisi. Yang pertama, pengelolaan limbah cair atau limbah air. Di destinasi Puncak Sekawan ini, pengelolaan limbah air menggunakan metode AMDAL atau analisis dampak lingkungan untuk meminimalisir tercemarnya limbah air pada lingkungan sekitar destinasi. Selanjutnya, limbah padat. Untuk limbah padat ini di destinasi Puncak Sekawan ini dipisah antara organik dan non-organik, lalu dipisah lagi mana yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak bisa didaur ulang. Untuk yang tidak bisa didaur ulang ini akan dikirim ke TPA. Selanjutnya, emisi GRA. Karena destinasi Puncak Sekawan ini memiliki konsep bangunan 80% terbuka dan mengingat
lokasi dari destinasi puncak sekawan ini terletak di pegunungan yang dikelilingi pohon-pohon yang rindang, maka memiliki kemungkinan yang sangat kecil sebagai penyumbang pemanasan global. Selanjutnya, emisi yang disebabkan oleh transportasi berdampak rendah. Jadi, polusi di sana sangat minim ya, karena pengunjung harus berjalan dari parkiran menuju ke destinasi itu lumayan panjang, karena dari parkiran menuju ke gerbang destinasi puncak sekawan ini harus berjalan sepanjang 150 meter, lalu dilanjutkan dengan harus menaiki tangga sebanyak 225 tangga. Jadi polusi sangat rendah. Lalu pencemaran cahaya dan kebisingan. Untuk pencemaran cahaya juga sangat rendah karena jam operasional dari kafenya sendiri itu mulai jam pagi sampai sore. Jadi penggunaan lampu itu pencahayaannya sangat menggunakan sinar matahari. Dan untuk cam-camnya itu hanya malam hari. Jadi sangat tipis, sangat rendah. Dan untuk kebisingan juga sangat rendah karena puncak sekawan ini terletak di pergunungan yang jauh dari pemukiman warga. Dari hasil survei dan analisis kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa Puncak Sekawan merupakan destinasi wisata alam dengan daya tarik 4 pegunungan yang mengelilinginya, camping ground untuk pecinta alam, dan juga ada kafe modern. 4 pegunungan tersebut sebagai aset Puncak Sekawan menjadi destinasi wisata. 4 pegunungan tersebut adalah Gunung Kawi, Gunung Kelut, Gunung Gumuk-Guguniti, dan Gunung Gedang. Lalu, Puncak Sekawan memiliki peluang untuk menjadi destinasi wisata berkelanjutan walaupun belum sepenuhnya. Namun, Puncak Sekawan telah lolos di beberapa kriteria GSDC atau Global Sustainable Tourism Council. Baik, itu tadi video presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada perasaan, mohon diungkapkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.